semua orang yang sudah melakukan kesalahan itu pasti juga tidak nyaman kalau dia diekspos, kemudian dia juga disalah-salahin lagi. Yang harus lebih dikasihani sekarang ini adalah si anak. Makanya penting banget kesadaran untuk di sekolah ataupun kita di orang tua itu pentingnya untuk kita juga paham bagaimana mengelola kesehatan mental. Nah, Mbak Dina, tahu nggak berita tentang ibu dan anak yang lagi berantem yang lagi viral belakangan ini? Iya, heboh banget. Menurut Mbak Dina, bagaimana pendapat Mbak Dina nih? Pendapat gue terhadap kejadiannya ya. Kalau kejadian, kalau gue mungkin kalau ngelihat kejadiannya sih gue menyayangkan kejadian yang membuat viral itu kan waktu live proses itu ya apa anaknya dijemput. Nah kejadiannya itu gue menyayangkannya kenapa itu live. Kan mungkin ada hal-hal yang sebaiknya karena gini ya, akhirnya kan orang jadi banyak melihat, banyak komentar, itu malah jadi bikin kayak tambah runyam nggak sih gitu. Mungkin juga si anaknya atau si ibunya kan pada akhirnya orang-orang yang ada di kejadian itu tuh jadi nggak nyaman gitu karena sangat jadi terekspos banget kan untuk kejadiannya. Tapi kalau menurut gue secara keseluruhan permasalahannya, menurut gue itu si ibu ini ya, itu dia udah sangat berbesar hati banget sih kalau menurut aku. Karena kan ada juga tuh kejadian ya sosok-sosok lain gitu, permasalahan ibu dengan anak ini kan udah bukan ini aja ya, banyak yang lain-lain. Tapi dimana kejadian-kejadian yang dulu itu mungkin ibunya tidak sebesar hati ibu yang ini nih yang lagi viral sekarang. Kalau ibu yang sekarang ini kan dia sangat berbesar hati dengan segala kekecewaannya dia tetap memposisikan dirinya sebagai ibu yang gue mesti punya tanggung jawab ke anak ini. Makanya dia jemput anaknya kan, gitu. Pastilah sudah berusaha secara baik-baik, udah ada mediasi dulu sebelumnya segala macam, sampai akhirnya itu tidak berhasil. Makanya beliau ini melakukan tindakan seperti kemarin. Jadi secara seluruh permasalahan sih kalau menurut gue ibunya itu udah sangat berbesar hati, walaupun dia sakit hati dengan segala kejadiannya, dia menjemput anaknya. Nah, tapi juga kalau menurut gua melihat dari sisi anak gitu ya, sisi anaknya ini, gua memposisikan diri sebagai gua seorang anak, gua juga seorang ibu gitu ya, dan ya nggak paham banyak lah tentang psikologi, tapi dari hal kecil yang gua pahami gitu. Mungkin ada ekspektasi lain juga kali dari si anak ini yang perlu untuk diakomodir gitu atau dilihat oleh orang dewasa yang ya ibunya, ya keluarganya gitu ya. Iya dia sudah salah nih, dari perspektif dia mungkin dengan keegoisannya dia tidak merasa dia salah nih si anak. Tapi kita sebagai orang dewasa mungkin melihat dia udah salah gitu. Tapi menurutku ada baiknya juga sebenarnya mencoba melihat dari sudut pandangnya dia. Aku udah salah. Semua orang yang sudah melakukan kesalahan itu pasti juga tidak nyaman kalau dia diekspos, kemudian dia juga disalah-salahin lagi. Ada manusia yang mungkin karena ibunya, karena segala macam halnya ya yang karakternya dia gitu ya, nggak bisa nerima gitu aja tuh kalau disalah-salahin. Nah, kalau menurut gue sih ada perlunya juga melihat kebutuhan si anak dari sisi sudut pandangnya dia sendiri. Dia kepengen sebenarnya masalah ini diatasin seperti apa sih gitu. Dan juga kalau menurutku juga melihat story si anak ini udah sekian tahun begini segala macam, dulu yang katanya dia gimana udah diatur segala macam, komunikasinya baik dengan ibunya, dengan orang tuanya, sekarang kok jadi berubah karena ada pengaruh lingkungan, pengaruh orang luar, nah hal-hal kayak gitu. Artinya sebenarnya ada sesuatu nih yang terjadi di anak ini gitu. Kita tidak bisa hanya menyalahkan dari
luar, faktor luar pasti berkontribusi terhadap perubahan atau pembentukan karakternya si anak, tapi juga kita harus melihat dari sisi si anaknya sendiri. Sebenarnya apa sih yang dia rasain? Mungkin ada beban-beban hidup, ada beban-beban pikiran, ada trauma-trauma apa yang dia tidak, atau emosi-emosi tertentu yang dia tidak bisa kontrol, yang dia tidak tahu cara yang baik untuk memanage emosinya, perasaannya, sehingga ketika dia berhadapan dengan eksternal yang tidak baik ini, yang dia tahu caranya mungkin kayak gitu, yang dia tahu caranya, oh kayak gini nih gue kalau ngadepin masalah, udah gue juga live juga aja gitu di sosmed, gue sumpah serampah aja gitu, gue keluarin aja emosi gue yang kayak gitulah. Nah, kalau aku melihat karena dia masih anak ya posisinya, dia belum sepenuhnya tahu nih cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau di sini nih, kalau aku ngeliat kalau mau salah-salahin juga ya ngapain gitu. Kalau mau salah-salahin dua-duanya salah. Kalau mau bener-beneran ya dua-duanya bener juga dengan sudut pandang mereka gitu. Nah, tapi kalau gua ngeliat dari sisi ibu dan anak, dari sisi juga tingkat kedewasaan segala macam, ibunya udah sangat legowo. Si anak ini juga perlu, selain masalah tadi dia yang karena faktor eksternal ini dia jadi hamil lah, yang aborsi lah, segala macam yang itu, tapi juga kondisi psikologisnya dia, kita harus pahami juga bahwa dia masih butuh loh dibimbing untuk dia bisa berpikir bahwa ketika ada permasalahan dalam hidup, cara kita menyelesaikan masalah itu seperti apa. Mungkin selama ini dia belajar dari lingkungannya cara menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang kurang tepat gitu, yang nggak baik gitu. Makanya jadinya dia ke bawah seperti itu. Jadi kalau sekali lagi tadi pertanyaannya ini gimana menurut gue kan ya, menurut gue kalau kejadiannya sendiri gue menyayangkan karena ada harga diri seorang anak, ada harga diri ibu, harga diri keluarga yang harusnya dilindungi gitu ya, tidak usah terlalu diekspos ke luar gitu karena malah memperkenyam. Tapi secara keseluruhan permasalahan ini ibunya udah oke banget menurutku. Nggak semua ibu mau mengambil tanggung jawab lagi untuk ngebenerin anaknya, tapi juga gue ngeliat ya jangan tanggung gitu, lihat juga nih sisi psikologisnya si anak gimana. Artinya ini sebenarnya alarm gitu ya, alarm buat ibunya, buat keluarga bahwa anak ini butuh untuk didampingin secara psikososial, secara mentalnya supaya dia bisa lebih terarah gitu untuk menghadapi masalah-masalah di kehidupannya kelak. Itu sih menurut gue. Makanya penting banget kesadaran untuk di sekolah ataupun kita di orang tua itu pentingnya untuk kita juga paham bagaimana mengelola kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu bukan cuma masalah orang yang terdiagnosis skizofrenia, yang sudah terdiagnosis bipolar, depresi berat atau narsistik, bukan. Tapi justru di fase anak-anak ini kita juga perlu melihat gimana cara mereka untuk punya kesehatan mental, sosial, emosionalnya dia dengan mengajarkan dia memanage emosi, kontrol diri. Nah, hal-hal itu tuh penting banget menurut aku. Itu bukan cuma kesehatan fisik aja, tapi yang kesehatan mental ini juga gimana gitu. Bisa orang tua harus lebih banyak paham, kemudian juga sekolah harusnya juga mengakomodir itu gitu. Itu Ci, makanya Ci, penting Ci. Nah, kira-kira Mbak Dina punya gue jawaban, gue kira pertanyaan cuma itu doang. Solusi kalau misalkan aduh, kalau nyari solusi jangan di gue Ci. Nah, terjadi di lingkungan dekat kita nih. Terlambat berapa? Oke, solusi kalau misalkan kalau nyari solusi jangan di gue bukan ini lagi tempat mencari solusi. Nah, terus kalau sharing-sharing aja boleh. Nah, sih, kalau kita mau nyari tempat solusi gimana caranya, kayak misalkan dari segi anaknya nih, biar stres di liburnya itu tersalurkan, biar nggak munyu-munyu gitu di rumah, ngomel-ngomel sama ibunya juga nggak kesel ngeliat anaknya di rumah terus, diam diri terus. Kira-kira ada nggak tempat atau lebih baik kita harus ngapain kayak gitu?
Itu sebenarnya gini ya, kayak ya kembali mindsetnya adalah bahwa ini namanya anak, dia masih dalam proses pertumbuhan pembentukan karakter. Nah, orang tuanya dulu sebelum maksudnya kita mencari ke eksternal, kalau tadi kan kesannya kayak tempat di mana segala macam itu kan di luar rumah mungkin yang tadi Mochi maksud ya. Tapi kalau menurutku semua orang tua itu harus punya kesadaran dulu bahwa ya kita pun harus mau belajar gitu. Bagaimana sih caranya dealing dengan anak kita. Satu keluarga mungkin punya 2, 3 anak, 4 anak. Setiap anak aja itu pasti beda-beda karakternya kan. Dan cara ibu bicara dengan anak sulung mungkin beda pendekatannya kalau menyelesaikan masalah. Dengan anak bungsu mungkin beda juga. Nah, yang pertama sih menurutku sebelum mencari keluar, kita dulu nih orang tua, kita punya kesadaran dulu bahwa aku pun masih harus belajar loh sebenarnya. Bukan berarti juga aku udah tahu banget gimana cara handle anak. Itu dulu ya, kesadaran bahwa proses membesarkan anak itu adalah proses belajar, bukan bukan hal yang kayak ya itu given, maksudnya udah punya anak yang harus dibesarin, itu memang given, tapi jalani prosesnya bahwa dengan pemikiran ini proses belajar. Belajarnya pun termasuk kita harus mempelajari luka-luka batin kita sebagai anak dulu ketika dibesarkan oleh orang tua. Karena cara orang tua gue ngebesarin gue itu pasti berpengaruh ke cara gue ngebesarin anak gue. Nah, ada yang kita setuju, ada yang kita nggak setuju gitu dengan cara orang tua kita dulu gitu. Nah, itu yang kita perlu sadari dulu. Mana yang cara bapak gue dulu yang gue setuju, mana yang cara nyokap gue dulu yang gue nggak setuju misalnya, dan gue nggak mau terapin ke anak gue. Nah, mungkin sebagian orang nggak punya waktu untuk merefleksikan itu gitu ya. Jadi penting banget, makanya di program parenting yang oke itu, dia bukan hanya ngajarin bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak, bagaimana cara interaksi yang efektif, komunikatif, yang oke lah gitu ya, tapi juga harus ngajarin orang tua untuk merefleksikan ke diri dia sendiri dulu waktu dia menjadi anak, apa sih yang dia suka, apa yang dia nggak suka dari orang tuanya. Sekarang dia menjadi orang tua, dia meredefinisikan lagi bagaimana dia ingin menjadi hubungan antara anak dan orang tua yang dia inginkan. Itu dulu, jadi sebelum nyari keluar, lu refleksi dulu yang lu mau apa, yang lu nggak mau apa, dan pahami bahwa ini adalah proses belajar. Gak ada kan sekolahnya untuk menjadi orang tua. Betul. Tapi itu pekerjaan seumur hidup. Ketika kita sudah menikah, punya anak, membesarkan anak, itu pekerjaan seumur hidup yang harus kita jalani. Dan pasti banyak banget proses belajar, pasti banyak banget tantangannya. Jadi menurut gue sih yang pertama ya lihat ke dalam diri kita dulu sendiri sebelum kemudian kalau mau cari keluar. Tadi cari keluar ya banyak kok sekarang kayaknya lembaga-lembaga konseling keluarga kayak gitu ya, banyak. Tapi itu kan banyak kan di kota-kota besar ya. Kalau di daerah itu mungkin nggak banyak, makanya ya ada lah program-program pemerintah, mungkin bukan levelnya konseling, tapi program-program tentang parenting education itu banyak ada yang pemerintah juga sudah buat programnya. Tinggal ya sebanyak mana gitu orang yang menyadari bahwa parenting atau pendidikan pengasuhan ini penting gitu buat kita semua, buat orang tua gitu. Ya karena kejadian ini jadi terekspos gitu ya, netizen jadi ikut juga kasih komentar, orang segala macam kasih komentar, malah menghujat kan, jadinya ngebully, menghujat, meremehkan si anak ini gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu nih efeknya akan seperti apa ke anak ini, efek jangka panjangnya akan seperti apa buat dia. Ya kita aja lah, nggak usah ada kasus seheboh-heboh ini. Kalau ada orang ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita tuh gimana perasaannya? Ya kecewa banget, stres banget. Iya, bisa jadi kayak gitu kan. Apalagi ini seluruh Indonesia loh, menghujat dia. Nah, jadi penting juga tuh. Makanya aku bilang tadi kalau dari kejadiannya sih gue menyayangkan itu sampai live, jadi terekspos lah semua hal ini. Dan apa ya, ya memang si anaknya juga udah terbiasa kayak live kayak itu tuh segala macam, dan itu salah gitu ya. Oke lah, itu sudah salah. Tapi ini juga cara penanganan seperti ini kan jadi bikin dia makin dihujat lagi. Sementara kita belum tahu efeknya akan seperti apa ke dia gitu. Jadi ya mungkin orang tuanya, keluarganya mudah-mudahan juga
apa ya, bisa paham gitu, selain menyelesaikan kasus yang terkait katanya hamil lah, katanya aborsi lah, tapi mentalnya si anak juga perlu untuk diproteksi dan perlu untuk diarahkan gitu. Kondisi emosinya dia, sosialnya, psikologikalnya dia juga gitu, supaya dampak dari kejadian ini tidak makin memperburuk kondisi si anak gitu. Itu sih yang perlu juga diperhatikan di sini. Kayaknya stop deh orang menghujat gitu ya, kejadian-kejadian yang di luar dari apa ya, kepentingan kita juga gitu. Itu udahlah, udah kasihan lah mereka, ibunya udah stres pasti, anaknya juga tambah lagi hujatan-hujatan ini. Ya coba dilihat dari kedua sisi gitu, kasihan, dua-duanya kasihan kan sebenarnya gitu ya. Dan yang harus lebih dikasihani sekarang ini adalah si anak. Bukan justru makin dia dihujat, gitu, dibilang maling kundang lah, dibilang segala macam. Kenapa dia yang harus lebih dikasihani? Satu, namanya aja juga masih anak-anak, masih di bawah umur juga. Masih di bawah umur, artinya juga saraf-saraf apa di otaknya, pembentukan karakternya juga belum ini loh, belum sempurna, belum menjadi manusia dewasa yang sudah benar-benar bisa lurus pikirannya untuk mengambil suatu keputusan kan. Dia juga masih dalam proses pembentukan diri, mencari jati diri, pembentukan karakter gitu. Jadi ya kasihan gitu kalau dia justru dengan judgement dari pihak luar yang tidak berkepentingan ini malah makin bikin dia down, malah makin bikin dia terpuruk lagi gitu keadaannya. Ya itu sangat-sangat nggak membantu sih, malah makin kasihan ibunya juga nanti untuk mengatasi kondisi mentalnya si anak gitu. Iya. Itu sih ya. Itu makanya udah deh ngurusin yang baik-baik aja, yang positif-positif aja gitu. Kalau mau komentar juga, aduh coba deh bayangin tuh ya yang komen-komen kalau terjadi di keluarga kita gimana, coba kayak gitu. Mau apa di komen seperti itu sama orang, kan nggak mau ya. Jadi ya nggak usah ikut campur lah urusan orang. Kita mikirin diri kita sendiri dulu aja. Mikirin diri sendiri aja udah susah dengan kehidupan ini. Tapi kita kita ngomong ini kan lebih karena pekerjaan kita sangat-sangat terkait dengan kesehatan ibu dan anak, dan kita juga memang mau semakin banyak orang sadar bahwa penting banget loh kesehatan mental, baik ibunya yang nanti akan punya pasti ada implikasinya ke kesehatan si anak juga, kesehatan mentalnya anaknya juga, itu penting banget.